Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas resum pertemuan setelah UTS, yakni pertemuan 8 hingga pertemuan 14. Chapter 8 dan 9 membahas mengenai capital structure dan cost of capital. Di sini ada trade of theory atau teori pertukaran. Modigliani-Miller teori yang mengabaikan kebangkitan biaya yang meningkat karena semakin banyak leverage yang digunakan. Tingkat leverage yang rendah, manfaat pajak lebih besar daripada biaya kebangkrutan. Sedangkan tingkat leverage yang tinggi, biaya kebangkrutan lebih besar daripada manfaat pajak. Selanjutnya ada penentu struktur modal. Yang pertama, stabilitas penjualan. Sebuah perusahaan yang penjualannya relatif stabil dapat dengan aman mengambil lebih banyak hutang. Yang kedua, struktur aset. Sebuah perusahaan yang asetnya cocok sebagai jaminan cenderung menggunakan hutang yang agak berat. Yang ketiga, leverage operasi. Perusahaan dengan leverage operasi yang lebih kecil lebih mampu menggunakan leverage keuangan. Yang keempat, tingkat pertumbuhan. Perusahaan yang tumbuh lebih cepat lebih mengandalkan modal internal. Yang kelima, profitabilitas. Perusahaan yang sangat menguntungkan lebih mengandalkan dana yang dihasilkan secara internal. Yang keenam, pajak. Semakin tinggi pajak, semakin besar keuntungan utang. Yang ketujuh, sikap manajemen. Manajer yang lebih konservatif menggunakan lebih sedikit hutang daripada rata-rata perusahaannya. Yang kedelapan, kondisi pasar. Kondisi di pasar saham dan obligasi memiliki pengaruh penting pada perusahaan struktur modal yang optimal. Selanjutnya ada teori Miller, perusahaan dan pribadi pajak. Pajak pribadi mengurangi keuntungan dari hutang perusahaan. Pajak perusahaan mendukung pembiayaan utang, sejak itu perusahaan dapat mengurangi beban bunga. Sedangkan pajak pribadi mendukung pembiayaan ekuitas, karena tidak ada keuntungan dilaporkan sampai saham terjual dan keuntungan jangka panjang dikenakan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Chapter 10 membahas mengenai dividen policy. Dividen adalah laba yang dibagikan oleh pemegang saham. Terdapat 4 teori yang digunakan investor untuk memilih pembayaran yang tinggi atau rendah. Yang pertama, dividen irrelevant teori, yaitu para investor tidak peduli dengan pembayaran. Yang kedua, bird in hand teori, investor tidak mau mengambil resiko dan investor lebih senang mendapatkan dividen. Yang ketiga, tax effect teori, yaitu para investor lebih suka pembayaran yang rendah. Yang keempat, signaling teori. Stock repurchase. Stock repurchase adalah membeli kembali saham sendiri dari pemegang saham. Alasan melakukan stock repurchase yang pertama, alternatif untuk membagikan uang tunai sebagai dividen. Kedua, untuk membuang uang tunai satu kali dari penjualan aset. Yang ketiga, untuk mengubah struktur modal. Yang keempat, untuk digunakan saat karyawan menggunakan opsi saham. Keuntungan repurchase. Yang pertama, pemegang saham dapat memilih untuk menjual atau tidak. Kedua, membantu menghindari menetapkan dividen tinggi yang tidak bisa dipertahankan. Tiga, pendapatan yang diterima adalah capital gain, bukan dividen dengan pajak lebih tinggi. Keempat, pemegang saham dapat mengambil sebagai sinyal positif bahwa saham dinilai rendah. Selanjutnya ada kerugian repurchase. Pertama, perusahaan memiliki peluang investasi yang buruk. Kedua, IRS dapat mengenakan penalti jika membeli kembali, terutama untuk menghindari pajak atau dividen. Chapter 11 membahas mengenai capital market and IPO process. Initial public offering atau IPO menjual sebagian saham perusahaan kepada investor luar di pasar primer dan kemudian memperdagangkan saham di pasar sekunder. Prospektus adalah sebuah dokumen hukum yang menjelaskan rincian dari perusahaan penerbit dan penawaran yang diusulkan kepada calon investor, yang berisi banyak informasi di pernyataan pendaftaran. Di slide ini membahas mengenai biaya IPO dan pelanggaran di pasar IPO. Biaya IPO sendiri dibagi menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung seperti biaya pencatatan, penjamin emisi, biaya pengacara, dan akuntan. Selanjutnya ada pelanggaran di pasar IPO. Yang pertama ada spinning atau pemintalan. Terjadi ketika penjamin emisi mengalokasikan saham dari IPO ke eksekutif perusahaan atau orang lain yang mempertimbangkan IPO yang membutuhkan bantuan perusahaan sekuritas.
Yang kedua ada laddering. Broker mendorong investor untuk menempatkan tawaran hari pertama untuk saham yang berada di atas harga penawaran. Yang ketiga, excessive commission atau komisi berlebih. Beberapa broker telah membebankan komisi berlebih saat permintaan tinggi untuk IPO. Chapter 12 membahas mengenai investor behavior in decision making. Di sini ada perbedaan keuangan tradisional dengan perilaku keuangan. Keuangan tradisional itu investor rasional, pasar efisien, pengembalian yang diharapkan hanya fungsi resiko. Dirancang untuk memahami apa keputusan harus investor buat secara normatif. Selanjutnya perilaku keuangan, investor tidak rasional, pasar tidak efisien, pengembalian yang diharapkan ditentukan oleh pemodal perilaku. Dirancang untuk memahami alasan investor melakukan pengamatan keputusan. Selanjutnya, perilaku keuangan. Perilaku keuangan adalah studi tentang pengaruh psikologis pada pengambilan keputusan keuangan. Pendekatan baru teori keuangan tradisional ada 3. Yang pertama, prospek teori. Kedua, framing teori. Yang menurut Kahneman dan Tversky 1981, keputusan yang diambil tergantung pada bagaimana suatu keputusan pembuat melihat masalah yang dipengaruhi oleh bagaimana hal itu dirumuskan. Ketiga, ada bounded rationality theory. Menurut Herbert Simon 1955, perilaku rasional orang yang memiliki akses informasi penuh tidak menggambarkan perilaku orang yang sebenarnya. Chapter 13 membahas mengenai behavioral finance dan market anomaly. Market anomaly adalah perilaku harga yang berbeda dari yang diprediksi perilaku oleh hipotesis pasar yang efisien. Terdapat beberapa anomali atau bukti terhadap efisiensi pasar. Pertama, ada efek harga rendah. Saham dengan harga lebih rendah memberikan keunggulan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Kedua, efek perusahaan kecil. Sebuah saham perusahaan kecil memberikan keunggulan pengembalian yang disesuaikan dengan risiko. Tiga, efek kalender, efek Januari dan efek hari dalam seminggu. Kecenderungan harga saham mengalami ketidaknormalan pengembalian positif di bulan Januari yang dapat diprediksi dan karenanya tidak konsisten dengan perilaku berjalan acak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.